Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda pernah mengalami grup Anda ini terpapar virus negatif? Dia menyebar dan menular kepada siapapun. Makcurut. Omongmu kayak wong tandes, Julian. Mulai muncul berbagai isu yang tidak sedap. Suasana kerja jadi tidak menyenangkan lagi. Bagaimana cara mengatasinya? Bagi Anda yang sudah di sini, sudah berada di bisnis ini, tentu Anda akan mengevaluasi apa yang sudah Anda jalani selama ini. Apakah Anda sudah meraih sukses? Apakah sudah mencapai apa yang Anda inginkan? Dan berapa persen pencapaiannya? Kondisi ini membuat sebagian orang mulai mencari-cari kesalahan dan cari siapa yang bersalah. Mencoba menjadi hakim atas sistem yang sudah Anda gunakan selama ini dengan menunjuk siapa yang salah. Bukannya mau mempelajari atau cari solusi, malah dalam kondisi seperti ini menghabiskan banyak waktu cari siapa yang salah. Di bisnis ini Anda gagal bukan karena kurang informasi atau tidak ada yang membantu. Padahal dalam faktanya, seringkali justru Anda sendirilah yang menjadi sumbernya. Dalam bukunya Rich DeVos, ada 4 tingkatan dari sebuah kepemimpinan. Tingkat pertama yaitu membagi visi dan semangat. Setelah level ini dibangun, mulailah dia jadi manajer. Masuk satu fase di mana penuh dengan harapan, penuh dengan antusias, rekrut sana, rekrut sini, nasabah ini, nasabah itu. Setelah memiliki 10 hingga 15 kelebaran, punya grup yang besar, dan Anda mulai sibuk belajar dan grup Anda mulai butuh training, butuh konsultasi, hingga meminta pertemuan. Saking sibuknya, kita sudah tidak ingat lagi untuk mulai membangun bisnis pribadi kita masing-masing, tetapi memanajeri bisnis Anda. Saat Anda bangun bisnis ini, mata Anda mulai menyingkir dari goals Anda. Ya, cuma sekedar rutinitas saja, sebagai satu cara untuk bertahan. Naik di level 2 tadi, yaitu menjadi manajer, seperti yang sudah saya utarakan tadi. Naik level 3, menghakimi dari sebuah perkembangan. Mulai muncul banyak pertanyaan, mengapa ya grup saya kok nggak jalan? Mengapa upline saya kok begini dan begitu? Ini pasti gara-gara Allianz, salah bikin produk atau bikin kebijakan. Ini pasti gara-gara upline saya yang ikut bisnis yang lain. Seperti cari-cari alasan penyebab kemunduran bisnis. Jika ini masih berlanjut, maka Anda akan naik ke level keempat. Di level 4 ini, mulai ada korban. Anda mulai menyalahkan orang lain berdasarkan bukti. Apa yang Anda khawatirkan, apa yang Anda pikirkan, itu ternyata bisa menjadi kenyataan. Jika sudah terjadi, maka solusinya kembali lagi kepada level awal tadi. Level semangat dan visi. Mulailah Anda menuliskan impian kembali, lakukan konsultasi, mulai presentasi lagi, baca buku positif yang direkomendasikan lagi. Kalau Anda terjebak di level 4, maka saran saya, jangan terlalu lama di sana jika Anda tidak ingin mengalami kemerosotan mental secara drastis hingga semangat Anda padam bersama bisnis Anda dan tidak bisa kembali lagi. Nah, bagaimana kalau hal ini terjadi di dalam grup Anda? Anda mengetahui dengan persis ada salah satu atau salah dua ada salah satu atau salah dua leader di dalam grup Anda yang terpapar virus ini. Maka bukan tugas Anda untuk mengatakan grup Anda melakukan kesalahan ini dan itu. Kita memiliki sistem. Minta mereka untuk mulai menggunakan 7 langkah kembali tanpa Anda harus menunjukkan kesalahannya. Karena kebanyakan orang tidak mau kalau dibilang salah. Anda tahu, selama 20 tahun saya di industri bisnis jaringan dan selama 8 tahun saya di industri asuransi ini, saya banyak belajar dari kesalahan. Dan saat ada masalah, leader pemula biasanya cenderung untuk menyelesaikan sendiri tanpa menggunakan alat bantu dan sistem. Menurut Anda, mengapa ada buku, e-pro, dan pertemuan di bisnis ini kalau semuanya bisa diselesaikan sendiri?
Yang lebih parah dan berbahaya adalah Anda mulai mencari solusi dengan bertanya kepada orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan mereka. Seperti cerita kepada crossline atau kepada seseorang yang gemar dengan gosip. Wah, acur. Anda hanya dapat simpati sebentar saja, selanjutnya bisnis Anda akan tambah dirundung masalah baru. Ini ada cerita. Tengah malam yang sunyi, ada dua orang pemuda mabuk berat sedang berdebat satu sama yang lain. Sesekali mereka menengadah ke langit dan dia berkata, "Matahari kok sinarnya nggak panas ya, bro?" Sambil dia nunjuk ke bulan. Pemabuk dua bilang begini, Mana ada matahari tengah malam begini? Itu mah bintang kau. Pemabuk yang pertama bilang, "Ah, matahari ya?" Bintang, diberitahu kok itu bintang bro. Tiba-tiba dari ujung perempatan lewat seorang pemuda pengangguran berambut gondrong kurus ceking yang sedang memegang bungkusan di dalam kantong plastik warna hitam. Dan kedua pemabuk itu sepakat untuk memastikan apakah yang di atas itu matahari atau bintang. Dua orang pemabuk ini tanya, Mas, saya mau tanya, itu matahari atau bintang ya?" sambil menunjuk ke bulan. Lalu pemuda itu mengatakan, Oh, kurang tahu ya saya pak, saya bukan orang sini. Wah repot ambek buco terong ya. sambil berjalan sempoyongan, rupanya dia juga mabuk sambil bawa botol juga. Dia mabuk karena kebanyakan minum anggur kolesom cap orang tua. Ngarep daplek kan ini. Kan iku mulane arek wis tangan mundek iku apa kan. Wis iku. Nah, jika Anda sudah berhasil mengatasi gejolak dan meredamnya peristiwa yang tadi saya ceritakan, saya ucapkan selamat. Anda siap melalui fase kepemimpinan tahap selanjutnya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau justru Andalah yang menjadi sasaran bidik? Bagaimana jika Andalah yang menjadi tumpuan kesalahan? Bagaimana jika kesannya semua orang sedang membicarakan Anda? Apakah Anda bisa berhasil? Apakah Anda bisa berhasil jika Anda jadi sumber cerita? Bagaimana Anda bisa melewatinya? Apakah masih ada harapan? Atau today will end now? Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Nah, rekan-rekan semua, Anda tidak harus sempurna. Dulu, saya pernah mengalami hal yang seperti itu. Rasanya memang menyakitkan. Jika saya tidak mempunyai impian yang kuat, maka berhenti dan keluar rasanya akan jauh lebih melegakan. Cuma saya mikir, apa untungnya? Apakah jika saya melakukan kekeliruan, maka bisnis ini tidak tepat buat saya? Saya rasa tidak ada hubungannya. Bisnis ini akan bisa menjadi apapun tergantung dari tuannya. Jika Anda merasa bahagia, bersyukur, dan tetap yakin dengan kemampuan diri Anda, maka bisnis ini adalah tools yang sangat dahsyat. Begitu juga sebaliknya. Karena itulah, 90% sukses Anda dipengaruhi oleh mental, bukan oleh skill Anda saat ini. Meski saya menayangkan konten ini tidak dalam situasi yang nyata, tetapi saya berharap Anda bisa mempelajarinya. Karena yang terjadi justru sebaliknya. Bisnis kami saat ini sedang bertumbuh dengan baik, tetapi tetaplah kita perlu belajar dari kegagalan pengalaman di masa yang lalu. Karena di saat turun hujan yang lebat, ladang Anda tidak hanya dipenuhi oleh buah-buahan yang siap akan dipanen, tetapi juga memberi kesempatan gulma, hama, dan jamur untuk tumbuh di sana. Anda jangan takut dengan adanya gangguan. Selama hubungan Anda dengan mentor Anda tetap terjalin dengan harmonis, Anda percaya dengan mentor Anda berpegang teguh dengan prinsip kebenaran dan efektivitas yang terkandung di dalam sistem New Univision, dan yang terpenting, Anda masih percaya terhadap diri Anda, maka badai pasti akan berlalu. Kualitas hubungan Anda dengan Tuhan sangatlah menentukan daya tahan Anda untuk melalui segala macam ujian yang datang menerpa. Termasuk jika hubungan Anda dengan pasangan di rumah itu tetap bagus,
maka dia dapat mempercepat proses pemulihan jiwa yang sedang terkikis. Mungkin sebagian dari Anda tidak mengerti maksud saya. Tapi, jika Anda sudah mencapai level bisnis yang lebih tinggi, Anda akan mengerti apa yang saya jelaskan barusan. Rekan-rekan yang saya hormati, kalau Anda mau memiliki bisnis yang besar, Anda tidaklah harus sempurna. Anda hanya perlu menjadi yang sesungguhnya, itu saja. Anda hanya perlu menjadi diri Anda yang sesungguhnya, diri yang Anda latih menjadi versi yang terbaik. Itulah versi original dari nama Anda saat ini. Versi dari diri Anda yang terbaiklah yang akan selalu diingat oleh seluruh sahabat, rekan bisnis, mentor, dan semua pesaing bisnis Anda saat ini dan nanti. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jaga hati Anda dengan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.